Nafa, tolong bantuin ibu dong angkatin jemuran. Nafa, kamu kenapa sih? Kenapa, Bu? Sejak kamu kenal dengan laki-laki bernama Andi di Facebook, kamu itu sibuk terus. Iya, tadi dengar apa, minta tolong apa? Kamu jangan berharap terlalu banyak sama Andi. Bisa-bisa nanti kamu sakit loh. Aduh, Ibu nih khawatir banget sih. Tenang aja, Bu, dia tuh serius sama aku. Buktinya, sebentar lagi dia mau ngelamar aku kok, mau datang ke sini. Ngelamar kamu secepat itu. Kamu kan baru kenal dia. Ibu nggak yakin kalau dia yang terbaik buat kamu. Kamu sudah cek belum latar belakang keluarganya? Aku udah kenal, dia orangnya baik. Terus aku udah 100% yakin, dia juga yakin. Kita udah sama-sama yakin, sama-sama cinta. Ya udah, Bu, aku udah dewasa. Ibu percaya deh sama aku. Terserah kamu. Asal kamu jangan menyesal nantinya ya. Kenapa sih? Kamu kayak gak suka banget sama si Nafa. Abang pacaran kamu gak suka. Sekarang abang mau nikah, kamu makin keberatan. Gue seneng abangnya sekarang mau nikah. Tapi bukan begitu, Bang, maksud Nurma. Feeling Nurma tuh mengatakan kalau si Nafa itu bukan perempuan yang baik buat abang. Udahlah Norma. Tapi Nurma nggak mau abang menyesal nantinya. Udah Norma. Abang sudah ngelamar Nafa. Dan semua urusan pernikahan udah beres. Abang cuma minta sama kamu. Sebagai seorang adik, berusaha untuk bahagia buat abang. Ya. Abang mau toko dulu. Ya. Bagaimana saksi? Sah? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Aku cuma mau bilang, saya mau sama kamu. Dan aku selalu bahagia. Kamu sekarang istriku. Iya, Mas. Halo. Tokonya kebakaran, Mandi. Apa? Kebakaran? Iya, saya langsung sana sekarang. Iya. Mas, apa yang kebakaran, Mas? Toko aku. Kamu sini dulu deh, ya. Aku harus sana. Ya Allah, cobaan apa lagi ya Allah? Sorry, Ndi. Gue nggak sempet selamatin barang-barang lo. Seluruh isi toko lo ludes dilalap api. Tapi aneh, Di. Astagfirullahaladzim. Kenapa kejadian ini menimpa saat lo 1 hari setelah menikah? Atau jangan-jangan ada yang membuat lo sial? Yang tabah ya, Bang. Nurma sedih banget ngeliat toko yang abang rintis belasan tahun sekarang jadi abu kayak gini. Ya. Ini cobaan dari Allah. Iya, tapi abang ngerasa aneh gak sih? Biasanya kalau orang setelah menikah itu rezekinya malah gampang. Tapi kok abang malah dapat musibah kayak gini ya? Apa jangan-jangan... Mas, sabar dulu, Mas. Ini namanya cobaan. Sekarang Mas minum dulu ya. Taruh sana. Taruh. Iya, Mas. Lihat tuh siapa? Iya, Mas.
biar aku lihat. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Pak. Pak Andinya ada? Ada, suami saya ada. Tunggu sebentar, Pak. Mas, ada yang cari? Ada apa ya? Maaf, Pak Andi. Kami dari Leasing Fortuna terpaksa harus menyita mobil yang Bapak pakai. Karena sudah 3 bulan nunggak. Mana kuncinya, Pak? Masih saya bayar, Mas. Ini 2-3 hari lagi. Tolong saya diberi waktu sebentar aja. 2-3 hari, Mas. Maksimal Senin deh. Kesabaran kami sudah cukup, Pak Andi. Sekarang serahkan kuncinya. Dan jangan sampai kami menggunakan kekerasan. Ki, nih. Terima kasih atas kerjasama. Permisi. Selamat siang. Selamat siang. Udah, Mas, udah. Mas sabar aja, yang ikhlas. Ini semua namanya cobaan, Mas. Daripada kamu bengong dan bawel di sini. Ya, aku lagi pusing. Aku pusing banget. Ya, mendingan kamu masak. Aku lagi lapar. Iya, aku kebetulan belum masak, Mas. Berasnya habis. Ini baru mau minta uang sama Mas. Suami ketiban banyak masalah. Toko kebakar, di barusan mobil disita. Dan kamu mau minta duit sama aku? Kamu punya otak, punya hati nggak? Punya otak nggak? Hah? Punya perasaan nggak? Punya otak nggak? Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua. Dan berikanlah hamba kekuatan untuk bisa selalu mendampingi suami hamba dalam keadaan apapun. Aku kan masih punya tabungan. Iya, seenggaknya aku bisa pakai tabungan itu untuk beli beras dan keperluan di rumah. Bener firasat Nur. Kalau si Nafa itu bukan pasangan yang terbaik buat abang. Coba lihat sekarang. Abang sulit kayak gini. Emang dia peduli? Enggak, Bang. Malah tambah nyusahin aja. Abang sih nggak mau dengar pendapat Nurma. Jadi sengsara kan sekarang? Abang juga nyesel sih. Abang juga gak ngerti mesti ngapain. Kadang-kadang abang mikir pernikahan abang cuma buat sial aja. Ya iyalah, Bang. Coba lihat. Setelah sehari pernikahan abang, toko abang ludes habis, nggak ada sisa. Itu tanda apa? Hah? Tanda buruk, Bang, buruk. Hah. Si Nafa itu pembawa sial. Jadi, abang mau cerai Nafa, kan? Abang gak ngerti mesti ngapain. Bisa aja sih. Bisa aja abang cerain tapi gak mau secepat ini. Abang. Bang. Iya, Nurma tahu. Abang lagi susah. Tapi Nurma minta duit dong. Buat beli pampersnya si kecil. Kamu lihat nih, duit abang cuma segini. Nggak ada lagi. Alah, udahlah Bang. Biarin aja si Nafa itu mikir cari uang sendiri gimana. Abang pun belum ngasih Nafa uang belanja hari ini.
Makanya, si Nafa itu harus mikir resiko jadi istri kayak gimana. Susah seneng harus sama suami. Jangan seenaknya aja. Ini tuh bisa pahala buat abang. Abang tahu kan, anak Nurma satu-satunya anak yatim. Nah, di situ tuh abang bisa dapat pahala besar. Jadi, ini mah buat Nurma aja. Alhamdulillah, makanan udah siap. Ya, walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan Mas Andi selera. Mas Andi? Mas, pas banget Mas pulang. Yuk, langsung makan aja ya. Nih, aku udah masakin buat Mas. Ini, ya, mau kan? Ya? Yaudah, langsung aku ambilin ya. Coba Mas, makan. Kita makan sama-sama ya. Kenapa Mas? Astagfirullahaladzim. Aku nggak sudi makan masakan kamu. Aku nggak mau sial. Aku udah cukup sial. Mas, maksud Mas apa Mas? Bilang aku sial. Perlu aku jelasin ya? Aku lupa kamu nggak punya otak. Kamu nggak punya otak kan? Toko aku kebakar itu pasti karena kamu. Karena kamu ada istri pembawa sial. Aku nggak mau sial lagi. Aku udah nggak mau sial ya. Udah cukup ya. Terima kasih atas semua kesialan kamu. Mas, Sial. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kuatkan aku ya Allah. Aku yakin suamiku gak bermaksud bicara seperti itu ya Allah. Pasti karena dia sedang emosi. Sedang banyak pikiran. Kuatkan aku ya Allah. Dulu waktu zaman kuliah kamu nggak bisa makan. Saya kasih kamu makan. Masa saya bertolong ini aja kamu nggak mau bantu sih Han? Bukan begitu, Ndi. Perusahaan kami ini berstandar internasional. Ya penerimaan karyawannya minimal sarjana S1. Sedangkan kamu tidak punya gelar S1. Bagaimana, Ndi? Saya tidak bisa membantunya. Tutup Mara. Aku punya kejutan, Mas. Apaan sih aja yang kecil ah? Sekarang lihat. Ada 2 stripnya, Mas. Itu artinya aku positif hamil. Kita akan punya anak, Mas. Kamu pikir aku senang kalau kamu hamil? Hah? Kamu pikir aku akan bahagia kalau kamu hamil? Masa Mas nggak bahagia kita akan punya anak? Kamu itu cuma bisa buat hidup aku susah. Itu sih Mas, istighfar. Kemarin tuh kamu hari ini aku berusaha untuk cari kerjaan. Hah? Apa hasilnya? Aku nggak dapat. Pulang-pulang dapat kabar apa? Aku dapat berita kalau si pembawa sial bawa kandungan bayi sial. Mas, istighfar Mas. Kalau itu semua cobaan, tapi janin ini rezeki dari Allah. Karunia. Karunia kamu bilang. Sakit. Biar kamu tahu betapa sakitnya kamu bikin hidup aku. Mas sakit, Mas sakit. Ampun. Oke baik, terserah. Jangan pernah anggap aku sebagai ayahnya. Dan aku harap kalian berdua mati. Kalian cuma bisa bikin hidup aku sial.
Kenal dia. Ibu nggak yakin kalau dia yang terbaik buat kamu. Bu, aku udah dewasa. Ibu percaya deh sama aku. Terserah kamu. Asal kamu jangan menyesal nantinya. Bu, maafkan aku. Waktu itu aku gak mendengarkan kata-kata ibu. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini kekuatan, ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini kekuatan, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafa, ada apa tumben kamu kesini? Begini Bu, saya lagi cari kerjaan. Ya Bu RT kan tahu kalau kondisi keuangan suami saya lagi nggak baik. Boleh Nafa, apapun yang kamu butuhkan kamu datang ke ibu. Begini, ibu nanti akan drop kue-kue untuk kamu, ya. Habis itu kamu tinggal jalanin aja untuk ibu-ibu sekitar sini. Gimana? Alhamdulillah, makasih ya Bu ya. Saya pasti nggak akan mengecewakan Ibu. Saya akan semangat jualannya. Iya Nafa, ibu percaya sama kamu. Sekarang kamu masuk, kita ambil kue-kuenya, yuk. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta yang mengubah kita, hidayah takkan pernah jauh untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Iya sayang. Inang pengen makan bubur sumsum. Iya, sebentar ya. Sebentar lagi ayah datang kasih uang ke ibu dari penjualan DVD. Nah, nanti uangnya ibu beliin bubur sumsum buat Inong. Tunggu dulu ya. Benar ya, Bu? Iya dong benar, masa ibu bohong? Nah, sekarang ibu mau lanjutin nyetrika. Inong temenin ibu aja di sini ya. Tuh, biar kecil. Ayah,
Bagi duit dong. Minta sama ibu kamu yang nggak berguna itu. Mas kok bicara seperti itu sih, Mas? Lagi pula kenapa sih kalau ngasih uang ke anaknya sendiri? Dia juga nggak minta banyak kok. Cuma 5.000 rupiah. Cuma 5.000. Mau kan? Butuh kan? Cari dong. Emang nyari duit gampang? Enak aja main minta. Ini anak kamu, keluar dari kamu, urusan kamu. Bukan urusan aku. Paham? Mira. Bu, Ina pengen bubur sumsum. Sabar ya, sabar dulu. Ibu emang lagi nggak ada uang. Tapi ibu bisa bikinin bubur sumsum buat kamu. Nanti ibu bikinin aja ya. Bubur sumsum buatan ibu enak banget. Benar ya, Bu. Bang! Bang, susunya bagus habis tuh. Tadi Nurmal lihat abang jualan DVD kan? Bahagialah bang. Kesian tuh bagus nangis terus. Bang. Nih, duit ini abang rencananya buat Nur. Gini dong. Kan lebih berkah, kasih bagus. Udah bang. Makasih bang dah. Inong, sayang, ini bubur sumsumnya udah jadi. Wangi ya. Makanan mana? Aku lapar. Aku belum masak, Mas. Belum masak? Hah? Kamu tahu nggak? Suami kamu punya perut sebenarnya kamu lapar. Kamu cuma masak buat dia. Punya otak dong. Nino, sini. Tanya aja. Kenapa? Minong lapar. Nanti ibu bikinin lagi ya. Nih, makan. Ya Allah, aku benar-benar gak tega melihat tangisan Inong. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Cincin kawin. Apa sebaiknya aku jual cincin kawin itu untuk membeli makanan untuk Inong? Mas, jangan mas, ini mau aku jual untuk beli makanan Inong, Mas. Dari siapa? Dari aku kan? Sini. Yang ini jangan mas. Jangan suka ngelamun apa sih sama suami? Sini. Ayah jangan sakitin ibu. Kenapa? Nggak boleh. Kamu nggak pantas pakai begini ya? Lapar ya? Mau pikirin. Awas kamu. Mas, jangan mas. Assalamualaikum, Nafa, Inong. Jangan bicara apa-apa ya. Diam. Tolong bukain pintunya, ini ibu. Assalamualaikum, Nafa. Nafa, Inong, tolong buka jendelanya, nak.
Nih, ibu tuh tahu kalau kalian itu dalam keadaan sulit. Jangan seperti ini terus, Nafa. Tolong buka jendelanya. Iya, sebentar ya. Alhamdulillah. Bu, makasih Bu. Tapi tolong Bu. Ibu jangan bilang sama siapa-siapa ya Bu ya. Saya nggak mau ada orang lain yang tahu. Iya, Nafa. Ibu nggak bilang sama siapa-siapa, semua orang juga udah tahu watak suami kamu itu. Tapi itu nggak usah kamu pikirin dulu. Yang penting sekarang kamu kasih makan Inong ya. Kasihan dia udah kelaparan, ya. Iya Bu. Ibu pamit dulu. Iya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Enong, makanan dari Bu RT. Sayang, nih, Ibu suapin ya. Ini nggak makan. Ibu kan udah makan tadi, Ibu udah kenyang. Inong aja yang makan ya. Ya Allah, padahal perutku lapar sekali. Tapi mana tega aku minta makanan itu dari Inong. Melihat dia makan dengan lahap saja sudah bikin aku kenyang. Apalagi sih? Apalagi mau diomongin? Kamu tuh tambah bikin aku ribet tau nggak? Mobil aku mogok, terus kamu ngomong, terus ngoceh, terus aduh. Iya aku ngerti banget. Tapi aku udah nggak mau lagi ngebahas masalah itu. Udah ya. Lo montir ya? Benerin mobil gue ya. Kita mau ngomongin apa lagi? Aku udah capek. Kan aku udah bilang sama kamu, aku pengen banget putus sama kamu. Ya udah, kita emang udah gak cocok lagi dan aku pengen kita putus. Kok lo jadi merhatiin gue sih? Lo gak bener mobil gue? Coba di-start dulu. Digas. Sekali lagi. Sorry ya, tadi aku udah ngomong lancang sama kamu. Gak apa-apa. Ini bayaran kamu udah benerin mobil aku. Sayang, makasih Mbak. Ada jalannya. Mas! Mau pulang kemana? Dekat sini, 2 kilo. Mau nggak bareng aku aja? Soalnya aku cewek nyetir sendiri gitu. Boleh deh. Kalau nggak ngerepotin. Sama kamu. Ya.
Mewah juga rumahnya cowok. Kayaknya dia bisa gue manfaatin. Makasih ya udah bantuin aku benerin mobil aku. Makasih udah nganterin. Aku lihat kamu potensial benerin mobil. Kenapa nggak buka bengkel aja? Enggak ada modal, Mbak. Modal ya? Gimana kalau aku modalin? Kita bisa sharing profit dan kerja sama bareng. Boleh deh. Wah, cantik banget tuh cewek. Siapa ya dia? Kalau gitu, ini kartu nama aku. Kamu bisa calling aku kapan aja kamu mau. Oke? Kasih ya. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Bang, siapa tuh? Cie, punya pacar baru nih. Kok nggak dikenalin sama Nurma sih? Cantik ya bang, kaya lagi. Tapi, emangnya dia mau sama abang? Halo, abang lo. Tadi mobil dia rusak, dia telepon abang ya, abang benerin. Dia kayak puas gitu, sampai nawarin buka usaha bengkel bareng. Wow, hebat. Lanjutin aja bang, siapa tahu dari bisnis bisa nikah tuh. Jadi, ya udahlah bang, cerain aja si Nova yang gak ada untungnya itu. Nurma setuju kok kalau abang sama dia. Pasti bahagia sampai akhir hayat deh. Paling bisa kamu ya. Tadi abang dikasih duit sama dia. Nih buat kamu udah, sana. Tuh kan, nggak pelit dia. Jadi yaudahlah bang, jabanin aja buka bengkelnya. Sekaligus deketin aja bang. Pasti dia juga suka lah sama abang. Ya iyalah, hello. Hai. Aku pamit dulu ya. Aku pengen hubungan kita melangkah ke langkah selanjutnya. Aku pengen kenal sama orang tua kamu. Melamar kamu. Mas, gimana kamu mau lamar aku? Kalau kamu aja belum ceraiin istri kamu. Kan kamu tahu, aku nggak pernah mau dipoligami. Ingat itu. Pulang duluan ya? Iya mas ya. Banget sih. Maaf mas, tadi aku ketiduran. Udah, bosen denger itu. Aku ngantuk. Mas, Kenapa? lipstick siapa? Kenapa? Mas, aku istri Kenapa kamu. megang-megang? Masalah buat kamu. Aku cuma sama orang lain. Kamu marah? Mas, aku kan istri kamu mas. Terus kenapa? Tapi mas habis dari mana? Kamu nggak suka? Kenapa? Mau cerai? Ayo kita cerai. Udah bosan liat muka kamu. Muka anak kamu. Kita cerai sekarang. Mau? Astagfirullahaladzim. Diam, ngantuk. Sik. Kenapa kamu mandul sampai dia cari lebih muda? Hah? Pani? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Ibu lihat kejadian tadi. Ini nggak bisa
bantu kamu. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ibu jangan bicara sama siapa-siapa ya. Enggak, Nafa. Ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Bu, udah Bu, saya mohon Bu. Saya ngerti maksud Ibu baik karena Ibu perhatian sama saya dan peduli, tapi udahlah Bu, nih demi kebaikan saya tolong Ibu pergi aja Bu dari sini sekarang. Tunggu Nafa, tunggu. Nafa, kalau kamu benar-benar nggak kuat, kamu kasih tahu Ibu ya. Kamu kasih tahu biar Ibu bantu kamu. Iya Bu, ya. Saya masuk dulu Bu, saya nggak bisa lama-lama. Kamu tadi ngomong apa sama Bu RT? Ngomongin aku? Hah? Ngomong apa sih nih? Ngomong. Hah? Kamu bisa ngomong apa sama dia? Jawab! Hah? Kamu bisa ngomong apa? Ngomongin soal aku, soal kelakuan aku. Hah? Mau banyak mulut kamu sekarang? Udah hebat kamu sekarang ya? Mas. Jawab, kamu bisa ngomong apa sama dia? Jawab! Mau jawab? Belum kapok kamu? Belum kapok? Kamu jawab! Mas, cukup, Mas, cukup. Mas, jangan, Mas, itu begini dong, Mas, jangan, Mas. Mas, jangan! Mas, jangan! Kamu lihat, aku nggak takut ngacur apapun. Dan jangan sekali-sekali kamu ngajak mulut. Ya, karena aku nggak akan takut untuk rusak wajah kamu atau wajah anak sayang kamu itu. Ingat. Mas. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Kenapa sih ayah nggak sayang sama Inang dan Ibu? Ya habis gimana nih? Bu! Ibu! Kenapa? Krayon Inang habis. Beliin krayon Inang lagi ya, Bu. Iya, tapi nggak bisa sekarang ya, Nong. Uangnya belum ada. Nanti biar Ibu minta dulu sama ayah ya. Emang ayah mau ngasih? Pasti nggak ngasih. Mau kok. Nanti kalau Ibu yang minta, ayah pasti mau ngasih. Benar ya, Bu? Ina mau gambar apa sih? Ini ayah, ini ibu, ini Inang. Bu, kok masak beras pakai batu? Enggak, ini justru batunya lagi Ibu bersihin. Mana semua uangnya? Sini serahin kamu. Kan kamu tahu, semua duit aku yang simpen. Sayang, bukannya aku pelit. Tapi kan kamu tahu, bengkel ini awal mulanya aja modalnya dari aku. Ya kan? Nah, kamu kan tahu, tabungan kita nggak pernah nambah-nambah. Sedangkan kamu dari kemarin minta duit terus sama aku, pasti buat keluarga kamu kan? Emangnya aku nggak iri? Kamu tahu juga kalau misalnya bengkel ini itu bisa begini gara-gara aku.
sekarang juga aku pengen kamu ceraiin istri kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan udah lipstik di baju Mas Andi nih perempuan itu. Apa artinya mereka memang benar-benar selingkuh? Mas, ngapain sih? Gue pijitin ya. Coba kamu ke gudang ya, coba. Kamu cek sini. Kamu cek oli yang warna biru. Yang warna biru, tau kan? Kaleng biru dah. Kamu cek. Kayaknya ada yang kurang nih, kamu cek. Coba, kamu cek. Takutnya dicuri nggak? Coba. Masa sih? Kamu cek, cepetan. Kamu cek. Rafa, kamu ngapain sih kesini? Bawa apaan tuh? Hah? Ini Mas, aku cuma mau kirim kue buat Mas. Sekalian aku mau minta uang untuk beli krayon buat Inung. Krayonnya habis, Mas. Kamu pikir aku sudi makan kue kayak beginian? Kue gembel? Ya Allah, Mas. Hah? So Inung butuh krayon kek? Butuh ginjal kek? Dia mau mati kek, aku gak peduli. Karena dia adalah anak sia sama kayak kamu. Mas, jangan bicara kayak gitu, Mas. Inung itu darah daging kamu. Aku gak peduli. Mana uang hasil jualan? Mana? Deh. Gak ada, Mas. Mana? Gak ada, Mas. Jangan. Yang itu jangan, Mas. Mas, itu uang setoran buat Bu RT. Aku juga simpen uangnya untuk bayar sekolahnya Inung. Jangan, Mas. Ngapain Inung sekolah? Hah? Dia tuh sama tolong kayak kamu. Gak usah sekolah. Sial! Astagfirullahaladzim. Tega sekali suami kamu, Nafa. Maafin saya ya Bu RT. Saya malu sebenarnya, Bu. Saya malu, Bu. Harusnya ngasih setoran ke Ibu, tapi ini uangnya malah diambil. Maaf banget, Bu. Udah, Nafa. Uang itu tidak usah kamu pikirkan. Justru yang sekarang harus difikirkan. Kalau uang itu selalu diambil Andi, kamu sama Inong makan apa? Ini buat kamu. Enggak, Bu, enggak. Saya nggak bisa terima lagi. Bu RT udah terlalu banyak berbuat baik sama saya. Saya udah malu sama Ibu. Cukup, Bu, udah nggak usah. Nafa, ini rezeki dari Ibu. Ini nggak boleh ditolak, sayang. Mungkin kamu kuat nggak makan, tapi Inong, kamu bisa biarkan dia kelaparan. Terimalah pemberian Ibu. Ayo Nafa, ambil. Loh, kok dia bisa masak ya? Semua uang dia kan aku ambil. Dapat duit dari mana dia? Emang abang nggak dengar apa gosipnya? Kan si Nafa main gila sama Pak RT lagi. Ya pasti duitnya dari Pak RT lah, Bang. Tampangnya ya soalin. Tapi di belakang nggak lebih dari seorang murahan. Main gila. Ayo, aku akan buktiin sama dia seberapa gila aku. Kalau gini caranya, sebentar lagi Bang Andi dan Nafa pasti bisa bercerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Kenapa? Iya. Ini saya buatkan makanan
untuk Pak RT sama Bu RT. Tolong diterima Pak sebagai tanda terima kasih. Sesama hamba Allah itu kita biasa kalau saling membantu. Bagus banget kamu ya. Hah? Ngapain kamu? Hah? Mas. Selingkuh sama dia? Kamu udah hebat. Diam. Hah? Siang-siang bolong bisa selingkuh. Suami lagi sibuk cari kerjaan. Mas. Kayak begini. Tolong. Mas, jangan bicara seperti itu. Mas, saya nggak selingkuh, Mas. Demi Allah, saya nggak selingkuh. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tolol kamu? Allah, Mas. Guna. Pandi, sabar Pandi, jangan bicara begitu Pandi. Bu Nafa itu nggak selingkuh, nggak seperti yang Pandi duga. Demi Allah, Mas. Udah, diam. Jelas-jelas ketangkep basah. Sebentar lagi semua warga akan tahu dan kamu akan malu. Nganterin makanan so sweet di saat istri kamu lagi nggak ada. Hah? Tolol emang saya? Enggak, Mas. Seharusnya bisa menceraikan kamu. Sial! Suami saya nggak pernah selingkuh sama siapa-siapa. Pandi tuh jangan nuduh Nafa sembarangan. Dia tuh nggak pernah selingkuh sama suami saya, nggak pernah selingkuh sama siapa-siapa. Makanan yang dibawa itu adalah sambal terong dan orek tempe, itu kesukaan saya. Nggak usah sok ngebela suami kamu ya. Kenapa? Kamu mandul sampai dia secara lebih muda? Hah? Pandi, bukan hati Pak Andi aja yang buta, tapi mata Pak Andi juga buta. Pulang. 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 Jangan cabut. Ibu di dalam, Nong. Ibu di mana? Di dalam kamar mandi, Nong. Bu. Nong. Bu. Buka pintunya, Nong. Susah, Bu. Ibu. Untuk kembali ke jalanmu, ya Allah. Perempuan bodoh. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Apa? Jadi Nafa selingkuh? Terus kenapa kamu pakai munafik sama aku? Tadi pakai ngumpetin aku lagi di bengkel. Siapa yang munafik? Kamu nggak munafik kok sama aku, sayang sama kamu. Aku nikahin kamu kali. Cuman ya ada momen loh. Tapi kamu harus tahu, aku gak mau dibantu. Dan aku cuma pengen aku sendiri wanita di hati kamu. Memang kamu. Cuman kamu ada di hati aku, di jiwa aku. Aku memang mau menceraikan Nafa. Cuma karena aku butuh momen. Sabar ya. Terus kapan kamu cerain dia? Sebentar lagi. Kalau gitu, mulai sekarang kamu tabung ya. Aku pengen mas kawin aku hadiah spesial dari kamu. Emang nggak cukup ya? Duit dari bengkel kemarin. Lain dong mas. Duit dari bengkel itu untuk tabungan masa depan kita. Yang ini untuk modal kawin kita. Oke, untuk selamat kamu. Tolong WRT. Masya Allah, Inang. Tolong WRT. Astagfirullahaladzim. Inang, ibu kamu. Bu RT. Tolong Bu. Ibu luka sejak kemarin. Sekarang lukanya tambah parah. Matanya bengkak Bu. Ini mau bawa ke rumah
rumah sakit. Biar Inang nggak punya duit. Inang mau ngomong sama dokternya. Inong sebentar ya, sebentar. Sabar ya, Bu. Nafa, Inong, ini bawa ibu kamu ke rumah sakit ya. Bu RT, saya nggak bisa terima uang ibu. Jangan, Bu. Terimalah Nafa, terimalah. Inong, ini terima uang ini, bawa ibu kamu ke rumah sakit. Nafa, kalau kamu nggak mau terima uang ini, anggap aja uang ini sebagai utang. Nanti kalau kamu udah punya uang, baru kamu ganti ke ibu ya. Ini, cepat bawa ibu kamu ke rumah sakit, cepat ya sayang. Makasih ya, Bu. Mau kemana kamu? Mau kemana? Inang mau bawa ibu ke rumah sakit. Ibu RT-nya pinjemin duit. Dipinjemin duit? Mana duitnya? Jangan ya. Ini. Jangan ya. Anak kecil nggak boleh pegang duit ya? Nggak boleh. Mau saya dibawa ke rumah sakit. Tadi sembuh. Manja amat sih. Siapa, Mas? Itu anak kamu. Tepatnya sih anaknya dia. Calon mantan istri. Tante ini siapa? Pengen tahu? Dia adalah calon istri saya yang baru. Nafa. Ya. Lela ini jauh lebih cantik, jauh lebih seksi, lebih pintar. Yang pasti dia nggak bawa sial ke kamu dan anak kamu. Udah muak kalian berdua. Saya lumayan buat jajan. Dah. Ayah jahat! Ayah jahat! Ibu, ayah jahat! Udah, Nong. Bu, Iya, Nong. duitnya nggak ada, Bu. Inang, antar ibu pulang lagi ke rumah aja, Nong. Iya, Bu. Sayang, aku seneng banget tadi kamu ngomong gitu sama istri kamu. Mengharap sih. Setidaknya kamu ngakuin aku. Iya, kamu cantik. Gimana? Gitu, aku pengen kasih tahu dia. Ya apa? Ya Allah, kembalikanlah suamiku ke jalan yang benar. Terangilah hatinya, bukakanlah matanya, kasihanilah dia. Ya Allah, berikanlah suamiku kesempatan untuk kembali ke jalanmu, ya Allah. Heh, perempuan bodoh! Ngapain kamu ngedoain aku? Hah? Kamu sok suci, kamu munafik. Hah? Habis selingkuh ngedoain lo. Udah ya, udah bosan aku sama kalian berdua. Muak! Sekarang kalian berdua keluar dari rumah ini. Terus, kalau aku sama Inung keluar dari sini, kita mau tinggal di mana, Mas? Aku nggak peduli, tau nggak? Keluar, sekarang keluar. Keluar, keluar, Mas, jangan. keluar. Mas, jangan. Selalu ngelawan ya. Dong, sini. Ayah jangan, ayah. Ayah jangan. Tante lepasin, tante. Tante lepasin. Dengarkan aku. Mulai detik ini kamu saya ceraikan. Ya.
Tinggal jalan kamu, keluar! Mas jangan, Mas. Nih, keluar! Mas. Kamu jangan pernah balik ke rumah ini. Keluar! Kita manusia takkan bisa sempurna. Jangan pernah kembali ya. Tanpa mati. Dia sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah sang pencipta yang mengubah kita. Hidayah takkan pernah jauh untuk kita. Tahu saya mah yang namanya Lela di sini nggak ada, Mas. Bapak yakin? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Sepertinya ibu mengalami cedera karena mendapat pukulan benda keras bertubi-tubi beberapa hari yang lalu. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan sarafnya. Ya mungkin karena ibu tidak cepat diberikan pertolongan. Saya khawatir sekali kalau Bu Nafa akan kehilangan penglihatannya secara perlahan-lahan. Astagfirullah. Kalau begitu Pak Bu, saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Ya Allah, Nafa. Pak, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus bertindak. Kita harus samperin Pak Andi. Kemudian kalau perlu kita lapor aja sama yang berwajib. Sudahlah, Bu. Sebaiknya saya dan Nino pergi dari sini. Lagi pula kami sudah terlalu banyak merepotkan Bu RT dan Pak RT. Enggak, sayang. Kamu tidak merepotkan. Kamu nggak boleh kemana-mana dulu ya. Sampai hujan reda. Kamu dan Inong istirahat dulu aja. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, Nafa, Nino. Ya Allah. Maafin Nafa, Bu. Nafa udah durhaka sama Ibu. Nafa salah. Maafin Nafa. Sudah, Nafa. Sudah, Nafa. Ibu sudah tahu. Tanpa kamu kasih tahu pun seorang ibu itu nggak bisa dibohongin. Pasti ini semua karena perbuatan Andika. Dia tuh memang benar-benar biadab. Semoga Allah membalas perbuatan dia. Sudah, Bu. Ibu jangan menyumpahi dia. Mungkin dia hilaf. Allah Maha Pemaaf. Nafa berharap Ibu juga bisa memaafkan Mas Andi. Maafin Ibu ya, Nafa. Ibu nggak tahu kalau beban kamu selama ini begitu berat. Ibu nggak tahu.
sementara kita tinggal di kontrakan ini ya. Sampai nunggu rumah baru kita jadi. Mas, aku senang deh. Kamu mau jual rumah lama kamu untuk beliin aku rumah baru. Ya, emang sederhana sih. Cuman, gimana ya? Kok aku sampai sekarang nggak pernah lihat rumah baru kita sih. Sabar dong sayang, lagian rumah juga lagi renovasi. Aku mau buat kamu surprise, kayak kamu sering ngasih aku seneng. Aku udah nurutin semua kemauan kamu. Aku sudah jual rumah lamaku. Aku sudah beli kamu rumah yang baru. Aku bahkan sudah menceraikan anak dan istriku. Dan seperti janjiku, mereka sudah tidak ada hubungan sama hidup aku lagi. Tapi kenapa kamu belum ngajak aku ke rumah orang tua kamu? Aku tuh pengen ngelamar kamu. Tapi kok kamu kayak nunda-nunda nikah sama aku sih? Aku tuh pengen balik ke rumah. Mas sayang, kamu sabar ya. Lagian mama papa kan juga masih di luar kota. Uang aku kan gak nambah-nambah tuh. Gimana kalau duit hasil penjualan rumah itu masuk ke tabungan aku? Lagian kan bisa buat persiapan nikah kita juga. Jadi kalau mau papa kesini, semua udah siap. Ceknya ada apa kamu kan? Ya, aku simpan kok. Nah. Kamu yang pegang? Iya, aku Apa sih nggak buat kamu, huh? Beli ibu, kuenya enak. Dari ibu dong, ambilin buat ibunya ya. Sayang. Hey, baru mikirin kamu. Nih, aku bawa sesuatu buat kamu. Apaan nih? Buka aja. Jas? Kita mau kemana? Sayang, besok hari pernikahan kita. Aku udah siapin semuanya. Kita nikah besok. Sayang. Tapi aku belum ngelamar kamu. Aku belum ketemu kedua orang tua kamu, sayang. Sayang, kamu tenang aja. Aku udah bilang sama mama papa aku. Besok mereka kemari. Lagian aku juga udah gak mau kelamaan menunda-nunda ini. Gimana kamu mau? Sayang, sumpah aku bahagia banget, sayang. Makasih. Sayang, kamu ganteng banget hari ini. Aku udah gak sabar. Oh ya. Sayang. Besok kamu ke alamat ini ya. Mulai malam ini aku tinggal di situ. Karena nggak baik loh buat calon pengantin tinggal bersama di hari H. Ya sayang, ini alamat orang tua kamu? Ya. Aku tunggu kamu di situ ya. Ya sayang, aku besok sana ya. Kalau gitu aku tunggu ya. Makasih ya sayang. Bye. Ya Allah, seandainya perempuan itu memang yang terbaik untuk Mas Andi, aku ikhlas dan aku mohon agar semuanya dimudahkan baginya ya Allah. Namun seandainya perempuan itu bukan yang terbaik untuk Mas Andi, seandainya perempuan itu berniat jahat kepada Mas Andi,
Mas Andi ya Allah. Nafa, minum dulu sayang. Makasih, Bu. Nafa, untuk sementara kamu tidur sama ibu ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Nafa masih aja ngerepotin Ibu. Ngomong apa sih, Nak? Seorang ibu itu pasti akan ngelakuin apa aja untuk melindungi anaknya. Mending sekarang kamu istirahat dulu. Mas, mau nanya, tahu alamat ini nggak, Mas? Ya bener mas, alamatnya tanah kosong ini bener. Tanah ini, Mas? Iya di sini bener. Mas masih salah, nggak mungkin. Ini alamat calon istri saya. Masa ini? Iya bener, nggak salah lagi bener. Nggak, Pak, nggak mungkin. Calon istri saya ngasih saya alamat ini, suruh jemput dia di sini hari ini. Nah, masa gini, oke. Daerah sini ada nggak yang namanya Lela, ya? Namanya Lela. Mungkin dia salah nulis nomor kali. Setahu saya mah yang namanya Lela di sini nggak ada, Mas. Bapak yakin? Ini pasti alamatnya palsu mas. Hidayah yang membuka mata hati kita, Hidayah Sang Pencipta yang mengubah kita. Hidayah takkan pernah jauh untuk kita. Hidayah. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang... Sayang, Aku senang kita bisa sama-sama lagi, sayang. Sayang, aku juga seneng banget. Laki-laki itu bakal shock luar biasa. Dan aku juga senang. Akhirnya kamu berhasil nipu laki-laki itu. Kalau gitu kita pulang yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Bu RT. Udah lama? Udah, ini udah selesai. Iya, ada apa, Bu? Tadi kami ketemu dengan Pak Andi. Kondisinya sangat mengenaskan. Dia baru aja dipukulin. Dan dia itu keadaannya lumpuh. Juga jadi pengemis. Astagfirullahaladzim. Suami saya, Bu. Sabar, Nafa. Bu Nafa, sebaiknya duduk dulu. Silakan. Tadi Pak Adi sudah cerita semua sama kami. Dia sepertinya tertipu dengan wanita itu. Semua hartanya habis. Dia sampai lupa. Dia sangat menyesali perbuatannya selama ini. Dia ingin bertobat. Dan dia bilang, dia rindu sekali sama kalian. Dia ingin bertemu dengan kalian berdua. Belum mau ketemu ayah. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Ayah. Ya Allah. Mas. Ya Allah, Mas. Mas Andi. Maafin ayah, ya. Ini Mama mohon hadiah. Bapak gak pernah kasih kamu hadiah. Ada kamu khawatir. Sampai sekarang Mama tahu Bapak ada yang jahat. Bapak selalu sakit sama ibu kamu. Kamu terima yang ngerti. Papi ayah.
Kamu wanita yang terbaik. Yang satu-satunya yang sangat aku banyak berhenti sama kamu. Maaf. Aku mohon maaf. Aku udah tanya nyakitin kamu sama Ino. Aku mohon maaf. Maafin aku. Aku berjanji aku tidak akan bilang begitu lagi. Aku mohon maaf. Aku mohon maaf. Apakah omongan kamu bisa dipegang, Andi? Saya berubah. Jika saya bohong, saya siap menerima syarat berat. Janji saya. Nafa, sekarang terserah kamu. Ibu merestui apapun yang jadi keputusan kamu. Karena ibu percaya restu ibu memang penting. Tapi kebahagiaan kamu juga jauh lebih penting. Kalau memang kamu mencintai laki-laki ini, silahkan kalian hidup bersama. Ibu rela. Apa kamu percayakan sama aku? Aku bersumpah akan bersungguh kalian dan memperlakukan kalian dengan baik. Aku mau sama ayah, Bu. Aku ingin punya keluarga lengkap. Ibu mau kan maafin ayah. Iya, Nong. Ibu maafin ayah. Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata